Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 atau 11 menit ya untuk ke topik. Memang waktunya agak limited, agak terbatas di eh, Zoom ini. Jadi kita mesti agak cepat. Oke, kita share dulu bagian sorry. Tadi kita buka dulu eh, ya. Nih. Okay, please check or look at the display in your gadget, yeah. And I have shared to you about this information related to the analytical exposition tag. What is the first? What is analytical exposition? Well, we come to the first. It is about the definition, yeah. Exposition is the text that elaborate the writer idea about the phenomenon surroundings. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter. So this is a kind of writer idea ya, to elaborate mean menjelaskan atau menerangkan teks yang menjelaskan tentang gagasan penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Is social function, social functionnya juga dijelaskan to persuade, untuk mempengaruhi, persuade the reader that the idea is important matter, bahwa idenya adalah sesuatu yang penting. Okay, next. The generic structure. Generic structure means parts, ya, bagian-bagiannya apa saja. Okay, you can see here, bisa dilihat thesis. The first is thesis, the second is argument 1, argument 2, or more than 2, argument 3. Okay, maybe it is optional, jadi bisa begitu, bisa tidak. If you have only one argument, it's okay, argument 1. And then reiteration, restating about the position of the writer, tentang posisi penulisnya di mana. Oke, itu adalah bagian-bagiannya. Thesis, argument 1, argument 2, reiteration. Next. Oke, kita lihat lagi, berikutnya adalah language features. Language features mean apa unsur bahasa yang dipakai gitu. Unsur bahasanya apa dalam analytical exposition itu. Di sini ada relational proses untuk mengkaitkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Bisa therefore, because, but, and so on, ya. Kemudian using internal conjunction. Conjunction ini kata sambung, ya. Kemudian using causal conjunction, juga kata sambung sebab akibat. Kemudian this is the important thing is the tense, ya, atau waktu yang digunakan dalam kalimat-kalimat analytical exposition adalah simple present biasanya. Simple present itu adalah menggambarkan keadaan sekarang.
Okay, you can look at the example and structure of the text. Itu sudah diberikan penunjuk atau sudah ditunjukkan bahwa kalimat ini adalah tesis. The title is Cars should be banned in the city. Mobil harus dilarang, tidak diizinkan di dalam kota. Kenapa si penulis mempunyai mempunyai gagasan seperti ini? Nah, ini dijelaskan di dalam teks ini. Tesisnya apa? Nah, cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Nah, this is the thesis ya. Ini maksudnya adalah gagasan utamanya apa tadi? Kenapa mobil harus dilarang di kota? Baru dijelaskan di argumennya ini. Firstly, kemudian disambung secondly, ini sifatnya proses relational proses tadi. Thirdly, gitu ya. Dan conjunction-conjunctionnya dipakai. Jadi conjunction misalnya ada ke and tadi ya kan. And if ya dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan in conclusion. Itu adalah unsur kebahasaannya. Okay, you can see the other example with the title Is smoking good for us? Apakah merokok bagus untuk kita? Okay. Okay, you can read the text in detail ya by yourself ya. Ini Bapak terangkan sekilas saja. Oke. Karena ini sudah di-share kemarin, sudah di-upload di Google Classroom. Dan di sini ada teks lengkapnya juga sudah diberikan. Oke, beberapa teks yang lain juga disajikan di sini. Ya, silakan baca, dipahami, dan coba untuk kalau ada pertanyaannya nanti diselesaikan atau dijawab pertanyaannya. Ya, tapi di display ini ya tidak ada pertanyaan ya. Nanti pertanyaannya kita rencanakan di next meeting saja untuk exercise-nya. Jadi itu silakan didalami lebih dalam. You can discuss with your friend or you can reread again to understand the topic. Or if you have any question, then you can call me or you can contact me or you can communicate with me via WhatsApp or via telephone and the other media. Okay. Yeah. Okay, I think those are the topic of our discussion for this meeting. But we still have about 10 minutes to discuss. Yeah. Because we are provided about 40 minutes. Ya, kita diberi waktu 40 menit dan kita sudah sekitar 29-30 menit. Oke. Sekarang waktunya untuk diskusi bisa jadi. Nah, mungkin kalian ada yang menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan our process of learning atau about the topic of
analytical exposition boleh. Kalau sebelum berbicara silakan di-unmute mikrofonnya ya. Nah, baru silakan bicara. Oke, ada? Assalamualaikum Pak, nama kami Marcella. Boleh di videonya dibuka juga biar Videonya juga ya Pak? boleh biar kawannya tahu mana Marcella ini. Tunggu bentar, Pak. Ya, Marcella. Oke. Coba. Boleh? Ya. Malu. Oke, go on. Oke. Pak, kami mau Ya. bertanya Pak. Mm-mm. Jadwal pelajaran Bapak hari apa untuk IPS 2 Pak? Oh, iya. Oke, thank you. Marcella Saputri ya. Ya Pak. Mm-mm. Bagi kawan-kawan lain juga ya, ini mungkin masih bingung. Coba kalian sudah mengecek jadwal di aplikasi Google Classroom ya? Khususnya Marcella. Sudah? Panggilannya Sudah apa? Pak. Sela atau Saya Putri? Sela ya. Sudah ya. Jadi yang jadwal untuk daring itu kita pakai jadwal yang barusan kemarin ya. Jadi di hari Kamis jam 12 sampai jam 1. Sel, dengar? Iya Pak. Kadang Ah, itu notifnya tuh masuknya tuh kadang tidak tentu gitu nah Pak. Notif tugas Bapak. Kadang banyaknya oh, gitu nah. Jadi kami bingung. ya dicek aja. Tugasnya biasanya enggak banyak. Tugas itu tidak boleh lebih dari melebihi waktu belajar. Kalau kita punya waktu belajar seminggu 2 jam kan 45 kali 2 berarti 90 menit. Itu tugas ya dimungkinkan atau dibolehkan sampai 60 menit. Nah, namanya kalau tugas-tugas summary itu cepat juga kan, atau eh, tugas-tugas yang sifatnya apa namanya review gitu biasanya, atau jawab pertanyaan biasanya tidak lama. Oke, jadi hari Kamis 12 sampai jam 1 karena waktu itu untuk sholat zuhur, jadi kalau Zoom kan jadi kepotong nanti. Jadi kita geser di jam 1. Oke, Sela, clear? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ya, good question from Marcella. Ada lagi yang lain, silakan. Ayo, boleh. Nah, kesempatan untuk bertanya karena kayaknya dari situasi sekarang ini kita akan lebih banyak belajar dari rumah nih. Sampai akhir bulan nanti perkiraannya adalah masih kemungkinannya daring kalau melihat dari informasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi kalau tidak ada notifikasi cek saja setiap insya Allah kalau bahasa Inggris Pak Subadi setiap ada jadwal nanti ada yang perlu dikerjakan. Aktivitinya apa? Entah hanya menonton video, entah hanya membaca, atau entah membuat summary, entah itu menjawab pertanyaan, entah itu membuat ringkasan, ya, dan sebagainya nanti ada. Tapi setiap melakukan kegiatan itu jangan lupa di komentar kelas kan ada tempat untuk kita menulis itu ya. Nah, maka ditulis saja I am present sir. Jadi itu sebagai tanda bahwa kalian terlibat. You are participated in this in the activity. Itu kalau kamu tidak mengetik atau tidak menulis I am present sir, itu berarti activity-nya tidak terrecord ya, tidak terekam gitu. Oke? Masih ada selain Sela tadi mengenai pelajaran, mungkin pelajaran ini agak-agak beda ya kalau
kita belajar di kelas dengan belajar di rumah. Karena di kelas kita bisa diskusi, tidak tahu langsung tanya kawan sebelah atau mungkin tanya guru, tanya Pak Subadi, tetapi kalau di rumah kan kalian harus mencari sendiri. Tapi ya sebenarnya di rumah banyak juga media yang bisa kita manfaatkan, baik dari YouTube, dari Google Translation-nya, Translate-nya, kemudian dari sumber-sumber yang lain ya. Yang penting kalian kerjakan. Yang tidak punya nilai itu ketika kalian tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugas atau tidak hadir. Mungkin itu menjadi catatan buruk nanti atau nilainya mungkin tidak maksimal ya. Bahkan bisa jadi tidak tuntas. Oke. Masih ada? Sudah ya? Oke, kalau sudah, waktu kita sudah habis, ya kan? It's already 36 minutes. And we still have about 3 or 4 minutes. I think if you still have any questions or problem, please tell me. Okay, I think it is clear, and I think it is enough for this meeting. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang boleh dibuka videonya kalau mau.